Ramadan Tadarus Al-Quran. Terima kasih secara informasi dari kami. Sekian, bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wahai para kekasih Rasul, calon-calon penghuni surga semuanya, tiada kata yang paling indah, juga tiada kalimat yang paling sempurna untuk kita rangkaikan mengawali pertemuan kita di bangunan bahagia ini, kecuali mari sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah mencipta bulan Ramadan untuk hamba-hamba kesayangannya, orang-orang beriman. Bila mana para hamba kesayangannya tadi sanggup memetik kuntum-kuntum melati Ramadannya, maka Ramadannya mampu membentuk jiwanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Mudah-mudahan Ramadan kita ini seperti itu. Salam dan salawat abadi kita sajikan buat seorang manusia yang namanya selalu diucapkan oleh miliaran manusia di muka bumi ini. Itulah manusia agung penghulu alam, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, tema yang kita kaji pada pagi ini adalah tentang ikhlas. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, ikhlas kata yang sangat sering kita ucapkan, suka keluar masuk telinga kita. Tapi yang menjadi problemnya adalah ikhlas itu kata yang sangat mudah buat diucapkan, tapi sungguh sangat sulit buat mengamalkannya. Yang bicara ikhlas belum tentu ikhlas, tapi dia menjadi kata kunci diterima dan tidaknya ibadah kita kepada Allah, berkualitas atau tidaknya amal-amal kehidupan kita, punya nilai atau tidak salat yang baru saja kita dirikan, tergantung terbawa serta enggak ikhlas di dalam dada kita. Sebab kekhusyuan di dalam salat sulit kita dapatkan kalau tanpa ini. Tadi Ustadz kita sudah mengumumkan kepada kita, ayo mulai keluarkan zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, kalau perlu wakaf. Itu semua kehilangan makna di sisi Allah kalau tanpa ini. Nilainya banyak, tergerus keikhlasan di dalam kalbu nol, tapi nilainya sedikit, hanya sekedar 1.000, 2.000, tapi ikhlas itu malah bermakna di sisi Allah. Dan ikhlas nggak ditentukan oleh warna kulit, oleh pakaian-pakaian kita, oleh penampilan kita, oleh gagah dan gantengnya kita. Tidak. Ikhlas itu di sini, di kantor, seorang cleaning service, dia lagi ngepel,
zikir subhanallah, 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 tercipta prakondisi yang sangat berkelas. Datang zuhur, dia ruku penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kepasrahan total di hadapan Allah, maka boleh jadi dia lebih mulia, amalnya diterima daripada seorang direktur yang kehilangan ikhlas pada saat ruku dan sujud kepada Allah. Enggak ngelihat lagi status sosial kita. Lalu apa sih yang disebut dengan ikhlas? Ikhlas itu dia berasal dari kata khalaso. Khalaso. Yang makna asalnya adalah murni, otentik, tanpa ada campuran dari apapun dan siapapun. Jangan ada cadangan lagi kepada dunia dan segala isinya. Kalau ingin membangun orientasi ibadah hanya untuk Allah saja. Kalau kita mau makan nasi, kan beras dibeli di pasar. Begitu pulang dari pasar, sebelum dimasak, itu beras dicuci dulu. Setelah dicuci, dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan, dicuci, baru kemudian dimasak, masukin ke rice cooker dan lain sebagainya. Pada saat membersihkan beras, ternyata di tengah-tengah beras ada batu kerikilnya, walaupun satu, maka pada konteks ini beras tidak ikhlas. Karena dia tidak hadir di hadapan kita sebagai keutuhan dirinya sebagai beras. Ada campurannya, ada batu kerikilnya. Saat kita takbir Allahu Akbar, lalu diam-diam ngedompleng di samping Allah yang maha besar itu istri, kebawa-bawa anak juga, kebawa-bawa kerjaan yang belum beres, harus sholat cepet-cepet biar segera lanjutin. Maka pada saat itu kita tidak hadir dalam kepasrahan total kita, dan kita tidak ikhlas. Makanya niat diperkuatkan, strateginya adalah niat diperkuatkan. Mau ngapain nih? Sholat mau ngapain? Menuju ke siapa? Mau nyembah siapa? Diperkuat, lalu kemudian dibangun istiqomahnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu, setiap pekerjaan kita, setiap aktivitas kita bergantung kepada motivasi awal, niatnya. Buat apa nih? Tujuannya untuk apa nih? Mau kepengen bahagia di dunia? Oke, kalau begitu orientasinya harus sampai di akhirat. Kepengen bahagia di akhirat? Oke, orientasinya harus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua-duanya dapat. Dua-duanya dapat. Karena ikhlas itu dia nggak tertarung di dunia, dia tembus sampai ke dinding-dinding dunia itu. Kita mau memberi sesuatu kepada orang lain, lalu kemudian kita memandang perlu untuk mengatakan, terimalah, aku memberimu dengan ikhlas. Kalau kalimat itu keluar dari lidah kita karena diam-diam terbersit dalam kalbu kita, khawatir dituduh tidak ikhlas, maka tidak ikhlas betul. Maka ikhlas itu amal yang sangat krusial banget, sensitif banget. Kita butuh jihadun nafs, bersungguh-sungguh menghadirkannya dan bersungguh-sungguh menjaganya. Lalu kemudian istiqomah juga pada saat proses artikulasinya di dalam realitas hidup kita. Ini paling susah nih mau pergi haji nih.
Konon di DKI udah 40 tahun, harus antri 40 tahun lebih itu. Kita harus tanam. Dan salah satu ciri ikhlas tuh, dia nggak mau ngomong sama orang lain. Gua udah daftar nih sama bini gua, nggak, didiemin. Yang tahu hanya petugas di Kementerian Agama itu, yang tahu hanya itu. Udah habis itu disimpan dalam kalbunya. Makanya kalau dalam Al-Quran rahasia, kenapa ibadah mahdhah yang wajib lainnya nggak dipandang perlu oleh Allah untuk menunjukkan semuanya untuk Allah. Tapi kalau khusus untuk haji harus pakai lillah. Salat nggak pakai lillah, puasa nggak pakai lillah, zakat nggak pakai lillah dalam redaksi ayatnya. Iman kita mengatakan semuanya harus orientasikan kepada Allah, tetapi susunan redaksinya nggak pakai itu. Menyiratkan, memberi pesan yang sangat kuat kepada kita, haji itu sangat sulit jaga ikhlasnya. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, hanya untuk Allah saja. Sempurnakan haji dan umrah untuk Allah saja. Kerjakan haji dan umrah hanya untuk orientasi kepada Allah saja, jangan kepada yang lain selain dari Allah. Ibadah yang lain nggak pakai itu, supaya jangan sampai sebelum kita berangkat udah jatuh duluan, padahal belum haji itu, tawaf, sa'i, tahallul, wukuf, nggak ada itu. Nilainya udah keburu hilang. Sementara giliran kita 30 tahun yang akan datang, aduh, masya Allah, krusial banget. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kerjakan ibadah haji dan umrah karena Allah saja ya. Kalau udah daftar ingat karena Allah saja ya. Setelah itu sampai berangkat ingat karena Allah saja ya. Mau berangkat ingat, apalagi kalau walimahan. Maka pada saat itu jaga, jihad lagi kita, kerja keras lagi kita, jaga niat tuh. Baru kemudian berangkat, jaga lagi. Kita harus istiqomah, ikhlas. Dan Ramadan ini pun, saum terutama, itu pembelajaran ikhlas banget. Inilah ibadah yang sulit ditembus oleh riya. Kalau kita mau jamaah ke masjid ketahuan, oh pakai mobil, saya pakai motor nih, tangga saya nih, gitu. Kitanya jalan, oh kelihatan ke masjid, gitu. Zakat ketahuan nilainya, nominalnya berapa, dalam bentuk apa orang lain tahu, gitu. Haji, baru daftar aja, besoknya se-RT udah tahu semuanya, gitu. Tapi kalau saum beda. Bibir kering itu bukan tanda saum. Teman kita yang sariawan saja bibirnya kering. Jalan sempoyongan bukan tanda saum. Kurang tidur bisa jadi. Itu nggak gampang ditembus oleh riya, sehingga kita sangat mudah untuk mengelola kalbu kita supaya tetap orientasinya kepada Allah saja. Benar kata Allah dalam hadis qudsinya, kullu amali ibni Adam lahu, semua amal anak-anak Adam dikembalikan kepada pengamalnya, illa siyam, kecuali puasa. Puasa itu internal antara diri kita dengan Allah saja. Yang lain mah kelihatan. Kenapa puasa saja? Fa innahu li,
karena dia untukku, kata Allah. Dia lebih terpelihara, membangun orientasinya lebih mudah. Itu. Wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang punya otoritas membalas pahala puasanya seperti apa. Masya Allah, intim banget. Saum itu membangun keintiman diri kita secara personal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saum ini pembelajaran keikhlasan banget. Pembelajaran keikhlasan banget. Yang lagi saum aja, untuk menjawab pertanyaan temannya, lagi saum ya, nggak gampang dia, nggak mau nunjukin dia lagi saum, nggak mau. Lagi saum Senin misalnya, saum Kamis misalnya, buat dirinya ada yang kurang banget kalau andai kata disampaikan kepada orang. Terjadi kesalahan fatal buat dirinya kalau andai kata orang lain tahu bahwa dia lagi saum. Karena pada saat ketika kita ngaku, godaannya kuat sekali. Apalagi kita pada saat itu nggak ngikut teman yang traktirin kita ke restoran hanya karena dia ulang tahun. Kita nggak mau karena kita lagi jaga saum kita. Itu. Ya Allah. Dalam surah Al-Insan, surah 7 Adam ayat 9, Allah mengatakan innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makanan kepada kamu yang miskin papa, kamu yang yatim piatu, kamu yang janda, kami memberi makan kepada kamu hanya untuk mengharapkan wajah Allah, ayni mardatillah wa ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nanti di akhirat nanti liwajhillah kami bisa menatap wajah Allah, karena Allah ada di situ, di yatim, di anak yatim kita, di anak yang kita datengin itu. Ya Allah, liwajhillah. Begitu kuatnya orientasi spiritualnya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai terkalahkan interest kekinian. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan dari orang yang kami kasih, wala syukura, ucapan terima kasih pun tidak dia dambakan. Allahu Akbar. Jadi pada saat memberi lalu air susu dibalas dengan air tuba, no problem, nggak ada masalah itu, karena orientasinya hanya untuk Allah saja. Wong rizki yang ngasih bukan anak yatim, Allah yang kasih. Kalau Allah yang kasih kemudian aku ingin kembalikan kepada Allah dalam tujuan amalku ini, orang lain lupa ngucapin terima kasih, udah bikin kesan positifnya saja, dia lupa kali. Dia lupa, atau dia lagi pikiran, atau dia lagi punya urusan yang menyebabkan dia lupa untuk mengucapkan terima kasih. Karena selama ini dalam kehidupan sosial dia memang baik, ya udah dilupa itu. Nggak usah mengatakan nggak tahu diri lo, nggak tahu terima kasih lo. Jangan. Ketahuan ikhlasnya kalau hari ini ngasih 100.000, besoknya 25.000 sebagai sindiran. Itu ketahuan ikhlas apa enggaknya tuh. Kalau hari ini 100.000, besoknya 200.000, Masya Allah, keren tuh, keren banget. Saudara-saudaraku sekalian, suatu saat ada seorang sahabat datang bertanya kepada Nabi tentang ikhlas. Ya Rasul, ikhlas itu apa sih? Kata Rasul, aku tidak tahu, nanti aku tanyakan dulu kepada Jibril. Sekelas Nabi kita tidak tahu apa itu ikhlas.
Secara praktis beliau itu pengamal ikhlas yang paling ulung. Kepasrahan totalnya luar biasa. Wong tahajudnya aja ngambil Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, tuntas semuanya, baru ruku. Buat kita pasti berat. Gitu. Tapi ilmunya belum tentu semua orang tahu. Nanti aku tanyakan dulu kepada Jibril deh. Jibril datang, Nabi bertanya, apa itu ikhlas? Jibril menjawab, Muhammad, aku tidak tahu. Nanti aku tanyakan dulu kepada Allah. Sekelas Jibril tidak tahu apa itu ikhlas. Padahal dalam manajemen Jibril itu malaikat yang sangat dekat banget dengan Allah. Dalam tanda petik tangan kanannya Allah itu Jibril. Semua malaikat dikasih sayap 1-4, tapi Jibril 600 sayap yang berwarna hijau, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pergerakannya sangat cepat, super cepat. Makanya kalau Buraq pada saat Isra Mi'raj dikalkulasi jaraknya kayak gimana nih? Aduh, ndak usah. Begitu ditanya sahabat bagaimana bulan-bulan kenapa jadi sabit begini, seketika itu juga ayat langsung disuplai kepada Nabi Sallallahu buat menjawab pertanyaan dua sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pergerakannya sangat kuat, ditopang oleh 600 sayap yang dimilikinya. Tapi Jibril tidak tahu apa itu ikhlas. Kalau Jibril saja tidak tahu, bagaimana Raqib dan Atid? Dalam kitab amal kita nggak ada amal kita yang namanya ikhlas, karena Jibril aja nggak tahu. Sepenuhnya menjadi domain Allah Subhanahu Wa Taala. Spesial banget. Jibril nggak tahu apa itu ikhlas. Sama seperti hadis qudsi itu, kalau kita baca tafsir surah Al-Fatihah di awal-awal, ya Rabbana lakal hamdu kama, kita doa dengan ngiringin doa itu. Sebelum doa kita baca ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultan. Kata malaikat, kami enggak tahu ilmunya ini. Kami nggak tahu ilmunya. Jadi ada hal-hal tertentu yang sepenuhnya menjadi domain Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat nggak tahu. Sama dengan saum kita, detilnya itu malaikat nggak tahu. Langsung menjadi domain Allah Subhanahu Wa Taala. Spesial banget, luar biasa. Allah pun menjawab apa itu ikhlas. Kata Allah, al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas itu bentuknya rahasia, tidak ketahuan, tidak terdeteksi oleh siapapun di luar itu. Hanya bisa dirasakan oleh yang punya ikhlas. Min asrari, dari seluruh rahasiaku. Substansi rahasia Allah justru ada pada ikhlas, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian. Padahal pembedaharan rahasia Allah banyak sekali. Udara warnanya kayak apa sih? Tidak ketahuan. Rahasia Allah. Fisikawan modern Stephen Hawking saja dia nggak tahu kok warna udara kayak apa. Merah, buktinya apa? Dikerok merah. Itu mah badan kita, bukan warna udara. Barzah rahasia Allah. Mahsyar rahasia Allah.
Seperti apa mizan bekerja secara objektif buat kita? Rahasia Allah. Bagaimana jalan di atas sirat nanti? Itu rahasia Allah. Seperti apa surga? Seperti apa neraka? Bagaimana kenikmatan yang diperoleh di dalam surga? Bagaimana azab yang kita dapatkan kalau masuk dalam neraka? Rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi substansi rahasia Allah sesungguhnya bukan ada pada itu, ada pada ikhlas. Sehingga memungkinkan kita bisa meraihnya. Justru ada pada ikhlas. Keren banget. Dan kita punya potensi untuk mengadakan ikhlas itu di dalam kalbu kita. Di dalam kalbu ada ruh. Ruh nggak kelihatan, ikhlas juga nggak kelihatan, Allah juga nggak kelihatan. Memang mekanisme ini yang sengaja dicipta oleh Allah, dan kita harus ikhtiar menghadirkannya di dalam kalbu kita supaya ibadah kita ketemu chemistry-nya dengan Allah Subhanahu wa taala. Auda'tu fi qalbi man ahbabta, yang aku titipkan ke dalam kalbu hambaku yang aku cintai. Enggak sebarang orang mendapatkan ikhlas. Ikhlas itu didropin dari atas kepada siapa? Hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ini pasar yang terbuka. Tinggal saja kita kondisikan amalia-amalia kita. Cari amal-amal yang kalau kita kerjakan membuat Allah cinta sama kita, membuat Allah cinta kepada kita. Maka pada saat itu kita termasuk orang yang langsung mendapat suplai nikmat yang sangat mahal, yaitu ikhlas. Ketika ada seseorang jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, kekeh bangun, tetap bangun, tetap istiqomah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun memandang perlu untuk menurunkan nikmatnya yang sangat spesial, yaitu ikhlas. Akhirnya kemudian kita jangan ibadah besar kayak sholat, kita lagi zikir, satu aja kalimat zikir yang meluncur turun dari lidah kita, udah terasa chemistry-nya. Orang lain sampai 100 kali, lebih dari 100 kali baru muncul chemistry-nya. Bahkan ada yang 1000 kali pun gak merasa apa-apa. Kita baru 1 kalimat udah langsung ngerasain itu. Karena ada ikhlas di dalam kalbu kita, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian. Ada ikhlas dalam diri kita. Pantas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Rasul bikin press conference ngumumin kepada publik besok ada perang Tabuk, Abu Bakar As-Siddiq cepet-cepet pulang ke rumah. Ngapain? Angkut seluruh asetnya, digelontorkan di hadapan Nabi. Nabi heran, ini Abu Bakar ini gimana ini? Klarifikasilah Nabi kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar sahabatku, orang rumah sudah ditinggalin apa nih? Kata Abu Bakar, ya Rasul, aku sudah meninggalkan cintaku kepada Allah dan Rasulnya untuk mereka. Ayo, ini harta jangan sampai membuat kita jatuh lalu cinta kepada harta. Ada peluang emas baru diumumkan oleh Nabi. Kita pakai untuk dekat dengan Allah ya. Kita pakai untuk pembuktian cinta kita kepada Allah ya. Semuanya pun lalu kemudian dia bawa ke hadapan Nabi. Langit pun kagum. Allah sampai nurunin ayat wasayujannabuhal atqa. Kelak di akhirat nanti Allah palingkan neraka dari orang yang paling bertakwa. Siapa dia yang dimaksud? Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Apa karakter ketakwaan yang beliau amalkan sehingga menyebabkan Allah jatuh cinta kepada beliau? Alladzi
yu'ti malahu yatazakka. Dia hadir kepada Rasul membawa hartanya untuk mensucikannya. Untuk mensucikannya. Ini kalau sucikan urusan kolbu nih. Makanya kalau tadi zakat diumumin, jam 9 kita zakat, jam 12 ada zuhur. Ini langsung tes zakat kita kayak gimana, dampaknya kepada zuhur kita seperti apa. Kan fungsi zakat mensucikan jiwa, ya kan, mensucikan jiwa. Pada saat zuhur, aduh terasa khusyuk banget, nikmat banget, udah gak bisa dikata-katain deh. Papa bahagia banget. Kenapa Pak? Aduh zuhur Papa hari ini beda banget. Papa beruntung. Kalaupun setelah itu ada ajal datang merenggut nyawa Papa bersyukur karena justru di saat itulah Papa merasakan kebahagiaan yang sangat, kebahagiaan spiritual, bukan kebahagiaan dari harta, enggak, kebahagiaan spiritual. Berarti insya Allah mudah-mudahan zakatnya yang jam 9 diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, luar biasa. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Khudh min amwalihim, ambillah sebagian harta mereka. Untuk apa? Shadaqatan, untuk zakat. Maksudnya zakat. Kayak seperti misalnya itu 103 dari surah At-Taubah ya. Ayat 60 dari surah At-Taubah itu 8 asnaf diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamas shadaqatu, pakai kata as-shadaqat, lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum ila akhir ayat. Itu pakai sedekah juga. Nah, khudh min amwalihim sedekah. Itu juga sedekah. Itu. Padahal maksudnya zakat. Maksudnya zakat. Karena zakat hukumnya wajib, kalau sedekah sunnah. Sedekah itu istilah yang sangat kompendium, mencakup segala-galanya. Makanya sedekah enggak perlu harus pakai duit. Senyum pun bisa jadi sedekah. Kegiatan kita ini bisa jadi sedekah. Kita lagi sholat aja bisa jadi sedekah. Sedekah rusuk-rusuk kita dalam hadis itu. Jadi sedekah itu sangat, dan sedekah enggak pakai nisabnya, nggak pakai ukuran batas maksimalnya, batas minimalnya, enggak. 2,5%, enggak. Ini apa nih? Ini sedekah, nggak pakai sedekah itu, nggak pakai kalkulasi kayak begitu. Kalau zakat ya pakai kalkulasi kayak begitu. Itu. Kalau saya ceramah di Menteng, bukan ujung Menteng, saya akan mengatakan minimal 2,5%. Harus ada minimalnya supaya terdorong orang untuk kalau begitu 3% deh, kalau begitu 5% deh. Itu gimana urusan bisa kelar kalau andai kata 2,5%? Ayo bismillah. Itu. Tapi kalau di kampung-kampung nggak bisa. Itu. Masya Allah. Tutahhiruhum, membersihkan. Wa tuzakkihim biha, mensucikan. Nah ini nih, case-nya udah langsung, zuhurnya, asarnya, maghribnya, termasuk saumnya, orientasinya seperti apa. Jadi ikhlas itu diturunkan hanya kepada orang-orang yang siap mendapatkan ikhlas. Enggak semua orang dapat. Sampai Allah mengatakan fala ya'lamuhul malaikah fayaktuba.
dia tidak bisa dijangkau oleh ilmunya malaikat sehingga mencatatnya, maka nggak ada dokumen ikhlas dalam kitab amal kita nanti. Fala ya'lamuhu syaitan fayufsida, juga tidak bisa dijangkau oleh ilmunya syaitan sehingga merusaknya. Disterilkan dari godaan iblis, dari godaan syaitan. Dari godaan syaitan. Saudara-saudaraku sekalian, beruntunglah orang yang hari ini sudah mendapatkan ikhlas, sehingga pada saat itu dia tidak mempan dikuasai oleh setan, enggak menari-nari di dalam kalbunya. Setan enggak menari-nari dalam kalbunya. Kalau enggak, kita malah ngundang syaitan datang ke kalbu kita. Ngundang syaitan. Karena pintunya kebuka semua tuh. Pintunya kebuka. Syukurnya enggak ada datang iri dengki. Ya kan? Sabarnya enggak ada datang emosi. Diganti semua sama syaitan. Karena pintunya dibuka sama kita. Itu. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, mohon maaf, sebanyak ini ngikutin ta'lim menunjukkan insya Allah karena di dalam kalbu kita ada ikhlas. Kalau tanpa ikhlas nggak mungkin bertahan sampai jam segini. Ikhlas itu energi banget. Ikhlas itu membuat kita kuat banget. Dan mudah-mudahan kita memang sudah punya ikhlas, sehingga semua amaliyah kita, amaliyah yang langsung menjadi ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan dipersilahkan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik tentang ikhlas, Pak Ustaz. Pertanyaan saya adalah, apakah untuk menjadi ikhlas ini bisa dilatih? Artinya untuk mencapai ikhlas tadi bisa kita latih dan bagaimana caranya? Dan yang kedua, ada pernyataan awalnya terhadap apapun ibadah harus pertama itu dipaksakan, sehingga nanti setelah terpaksa jadi kan seolah-olah tidak ikhlas, tapi nanti lama-kelamaan akan terlatih, akan ringan. Nah, jadi dalam hal ini ketika awalnya merasa berat, kurang ikhlas, apakah mendapatkan pahala sebelumnya? Itu pertanyaan. Sekarang pertanyaan pertama adalah bagaimana cara melatih agar terbentuk ikhlas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan luar biasa. Makasih Pak Haji. Yang pertama, pertanyaan ini dijawab dengan kisah. Satu kisah di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat yang sangat abid betul, ahli ibadah betul, soleh betul. Tapi dia seorang pedagang. Sekali dia berdagang itu berbulan-bulan, karena kendaraannya onta saja. Itu. Mereka punya anak sematawayang, usianya kayak 3 tahun, masih balita. Suatu saat dia pamit sama istrinya, sayang, saya mau berdagang. Titip anak kita baik-baik, jaga dia baik-baik. Berangkatlah beliau berdagang. Mungkin karena kangen yang sangat luar biasa dan cinta anak kuat banget dengan ayahnya, jatuh sakit.
Makin hari makin parah sakitnya. Puskesmas nggak ada, rumah sakit belum ada, teknologi kesehatan tidak sejanggih sekarang. Masya Allah. Akhirnya kemudian jadwal di mana suaminya akan pulang, anaknya dipanggil oleh Allah. Anaknya dipanggil sama Allah. Ini latihan ikhlas banget. Seorang istri yang soleha, dia pasti kondisikan dirinya, ini suamiku lagi pulang, ada problem di dalam rumah. Kadang-kadang susah untuk kita tidak tunjukkan kepada siapapun yang datang ke rumah. Tapi aku harus bisa menunjukkan kepada suamiku karena dia lagi payah, lagi capek. Dia tidak tunjukkan aura kesedihannya kepada dirinya. Dia tahan itu air mata, jangan sampai keluar menjadi derai-derai air mata yang sangat luar biasa. Begitu dia datang, sayang, ini ada air hangat sudah dimasak. Ini makanan lengkap, sudah tersedia di atas meja. Mau makan dulu atau mandi dulu? Semua barang-barangnya dia bantu untuk taruh, susun dengan rapi. Itu. Lalu kemudian setelah makan, ini makan malam, dia mengajak suaminya istirahat. Ketika ditanya bagaimana keadaan anak kita keadaannya jauh lebih baik. Istri soleha tidak bohong. Karena anaknya sudah di surga, tempat yang jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Mereka pun tidur. Besok pagi minta izin kepada istrinya menuju Nabawi untuk salat berjamaah subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi istrinya minta dialog, "Pak, saya mau ngomong." Apa itu anak kita? Tentang anak kita. Kalau ada orang nitipkan barangnya kepada kita, lalu saatnya atau waktunya barang itu diminta kembali oleh yang menitipkan, tapi pada saat itu kita tahan itu barang, kita tahan, kita tidak mau ngasih karena terlanjur cinta kepada yang bersangkutan. Bagaimana menurut pendapatmu? Kata beliau, sayang, aku menjadi suami paling durhaka di muka bumi. Tapi langsung diuji oleh Allah dengan jawaban ini. Istrinya kemudian mengatakan, anak kita sudah diambil kembali oleh Zat yang memberi kita. Lagi lucu-lucunya, lagi belajar jalan, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Kalau ngomong ke orang tuanya udah mulai ketemu tapi nggak sempurna kadang-kadang. Itu kan gemesin tuh, gemesin. Pada saat kita gendong, kita pengen mendekat seakan menyatu dengan diri kita. Rasa memiliki yang sangat luar biasa. Tapi sayang, Allah ngasih kesempatan kepada kita hanya 3 tahun. Udah diambil kembali. Sekarang dia ada di kamarnya. Mari kita menuju ke sana. Begitu sampai dia benar anaknya sudah wafat, tapi beliau tetap kekeh menuju Nabawi untuk sholat berjamaah. Rupanya sampai di Nabawi udah ditungguin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di teras masjidnya. Di teras masjidnya. Lalu menyampaikan pesan dari Jibril kepada beliau. Malam kalian berdua suami istri tadi penuh dengan rahmat Allah, karena kalian berdua sabar dan ikhlas menerima takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rela menerima apapun menjadi takdir dirinya, takdir keluarganya, takdir RT-nya, takdir RW-nya, rela menerima. Karena orang beriman itu rela diatur oleh Allah. Rela diatur oleh Allah. Artinya apa?
semua yang ada dalam genggaman tangan kita hari ini. Bahkan jangankan itu semua, diri kita pun bukan milik kita. Diri kita pun bukan milik kita. Kalau diri kita bukan milik kita, milik siapa? Milik yang mencipta diri kita. Kalau begitu, ya udah pasrah total kepada Allah. Sembari kita ikhtiar terus jaga kesehatan kita. Buka puasa, lihat-lihat tuh makanannya, jangan sampai halal tapi nggak thayyib buat tubuh. Karena punya kolesterol, karena punya asam urat, karena punya misalnya gula, diabetes itu. Kita disuruh untuk ikhtiar. Selanjutnya begitu ikhtiar, udah serahkan kepada Allah. Diri kita kalau diri kita milik kita, kita kepengen kalau bisa remaja terus, nggak usah berevolusi, nggak usah berubah dari remaja ke dewasa, dewasa malah tua lagi. Jangan, kalau bisa pengen remaja terus. Tapi karena kita diatur oleh bukan diri kita, ya udah manut aja, pasrah saja. Latihan pasrah. Ada teman kita pakai motor keluar dari komplek, masuk ke jalan raya besar situ. Begitu masuk, tahu-tahu dihantam kontainer. Dikalkulasi sama istrinya, coba kalau pakai mobil, jangan-jangan enggak. Coba kalau enggak, udah diatur sama Allah, emang waktunya udah datang. Nggak usah main salah-salahan. Udah ikhlas. Ini ujian terhadap iman kepada takdir Allah. Iman kepada takdir Allah, ujian kuat sekali. Jangan kayak begitu, harus pasrah. Kemudian memang butuh riyadhah, latihan itu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang ya, memang periode-periode awal seperti itu. Saya dulu juga begitu, mau ke masjid dipukul dulu. Di kampung tuh kelas 1, kelas 2 dipukul dulu untuk sampai pada pemikiran bahwa sholat itu penting. Kadang sampai kelas 6 dulu. Kelas 6 juga masih bandel. Ya udah, mungkin SMP, SMU baru kemudian muncul kesadaran mau ke masjid. Kadang begitu. Lama prosesnya tuh, lama. Ketemu dari riyadhahnya, ketemu sampai kalau istiqomah ketemu. Ada yang cepat ketemu, ada yang lamban ketemunya. Apalagi sekolah agamanya nggak ada di sana. Gimana tuh? Ya udah. Ternyata baru ketemu sekarang. Setelah ke Jakarta itu. Butuh waktu yang panjang. Itu. Dulu ketika masuk kampus ngambil jurusan dakwah. 1 semester terganggu pikiran. Aduh, pengen nyebrang ke akidah dan filsafat nih, Karena menarik betul ini. Itu. Akhirnya kemudian konsul sama dosen filsafat. Dia keluaran dari Belanda. Beliau mengatakan, "Nah, Om, kalau pengen masuk belajar filsafat, jangan belajar filsafat, mengetahui filsafat. Karena mengetahui dengan belajar beda. Kalau mau latihan sepeda, bukan mengetahui sepeda, belajar sepeda. Karena kepengen nyatu dengan sepeda. Kalau mau belajar filsafat, jangan belajar filsafat, mengetahui filsafat, sekedar tahu teorinya seperti apa. Ini dasar pemikiran filosofisnya si A, si B, si C, si D. Buatkan komparasinya, bikin teori sendiri, bikin konsep sendiri. Kalau perlu, jangan ngikutin teori yang ada, konsep yang ada, bikin pemikiran filosofi sendiri. Itu. Tapi mengetahui filsafat, jangan belajar filsafat. Kalau belajar filsafat, ente harus jadi Plato.
Ente supaya masuk, supaya tahu pemikiran-pemikiran filosofisnya Plato, harus seperti Plato, harus seperti Sokrates, harus seperti Aristo dan lain sebagainya. Ya udah, kalau begitu tetap dalam dakwah aja deh. Itu milih dakwah. Sempat nggak sholat itu, udah sholat, tapi pernah 3 bulan sholatnya itu. Kadang biasanya maghrib harus, enggak. Sekarang maghrib lewat, isya lewat. Tapi kok terganggu banget kolbu ini, terganggu banget. Akhirnya kemudian meraihnya kembali. Proses jatuh bangun, itu. Enggak ada saudara yang lain, enggak ada teman yang, kita harus kelola sendiri, manage sendiri diri kita sendiri. Kolbu terutama, itu. Dipaksakan awal-awal memang, tapi kemudian muncul kesadaran dan kita harus cerdas, tuntun betul. Kenapa sih bapak saya nyuruh kalau mau sholat aja pakai pukul-pukul, nyuruh sekolah pakai pukul-pukul? Ada apa sih dengan sekolah? Ada apa sih dengan sholat? Padahal sholat cuma beberapa menit aja. Tiap hari juga sholatnya itu saja, nggak ada perubahan sama sekali. Tapi ada apa di dalam sholat? Ada apa di dalam sekolah? Sehingga pakai pukul-pukul juga, pakai ngomel-ngomel juga. Bahkan kalau nggak ini, mereka yang ngantar ke sekolah, mereka yang ngantar ke masjid. Malah pernah lagi main karet, kelas 2 nih, lagi main karet. Waktu sudah datang, udah ketahuan kalau datang menjelang maghrib atau pas maghrib, pasti diomelin, pasti dipukul. Udah langsung ke masjid aja, nggak pakai wudhu lagi, langsung azan. Sholat nggak pakai wudhu itu waktu itu. Karena memang air nggak ada, jarak air 7 km. Gimana ini? Gitu. Jadi seperti itu. Memang awalnya kita harus dipaksa. Tapi kemudian sadari bahwa ini proses riyadhah. Nanti akan ketemu. Akan sangat mudah untuk balik lagi, tetapi insya Allah kalau kita menemukan keistiqomahannya, bentuknya, maka ini menjadi jalan untuk pembelajaran diri. Dan insya Allah kita akan ketemu. Dan alhamdulillah ketemu. Alhamdulillah, nggak gampang. Itu. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, kalau Ibnu Sina masih tingkatannya itu 3. Kelompok awam. Gue mau sholat, tapi gue dapat apa nih dari sholat? Pahala, ya pahalanya berapa nih? Kalau isya berapa, maghrib berapa, subuh berapa? Dia nuntut banget tuh. Yang kedua, beragamanya pedagang. Kan pengen nguntung kan? Itu. Tapi yang ketiga beda lagi, beragamanya orang dewasa. Yang dia tuntut bukan gue dapat berapa, pahalanya berapa, atau surganya seperti apa surga itu. Tapi lebih dari sekedar itu, yang dia inginkan adalah Allah ridho dengan kehidupannya. Tarikan napasnya supaya Allah ridho, tatapan matanya supaya Allah ridho, pendengaran telinganya supaya Allah ridho, kata-kata yang keluar dari lidahnya supaya Allah ridho, tangan pada saat bekerja supaya Allah ridho, kaki seketika melangkah supaya Allah ridho. Maka ujung hidupnya pun pulangnya dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sekarang kata malaikat, saatnya ente balik dalam keadaan ridha dan diridhoi. Dan gampang banget untuk menetapkan hati untuk ridha dengan keputusan Allah, berangkat. Kenapa? Karena kita udah terbiasa dengan ridha Allah sebelumnya. Maaf ibu bapak, nggak gampang, tapi tetap saja proses riyadhah. Kadang ada yang panjang, ada yang menengah, ada yang cepat, langsung ketemu. Cepat pun kadang-kadang syaitan tuh yang kasih spirit. Karena setelah itu jatuh lagi, hati-hati. Karena kayak seperti Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kan, udah berhenti sholat, ibadahmu udah cukup. Itu syaitan ngasih spirit.
kamu soleh banget deh. Yang ada di sini cuman kamu aja yang paling soleh. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ambil batu ditipu. Itu syaitan itu. Sebab kalau sudah soleh berhenti sholat, Nabi berhenti sholat. Itu. Sementara saya ini ngikutin Nabi. Nabinya sendiri sholat terus, bahkan nyuruh kita harus sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat udah ditentuin waktu-waktunya, nggak boleh enggak. Dan Nabi pelaksana pertama ayat ini. Kalau begitu aku harus sholat. Jadi iblis bisa saja masuk melalui kebaikan-kebaikan yang sebetulnya dia kelola untuk menjerumuskan kita. Itu. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas segenap perhatiannya. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.